Kisah Pelabuhan Bebas Sabang. Ancaman pembangunan Pelabuhan Belawan dan Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1908, perdagangan Sabang hampir setara dengan penjualan batu bara. Awalnya, pertumbuhan perdagangan itu menggembirakan, terutama karena Sabang berperan sebagai pelabuhan transit untuk ekspor tembakau Delhi ke Eropa. Namun, pertumbuhan kemudian melambat karena kesulitan mengindustrialisasi pelabuhan dan statusnya sebagai pelabuhan transit. Ancaman dari Belawan, sebuah pelabuhan di pantai utara Sumatera, semakin signifikan pada tahun 1920-an. Pemerintah Hindia Belanda berencana mengubah Belawan menjadi pelabuhan samudra, yang akan menjadi pesaing serius bagi Sabang. Meskipun awalnya terjadi perpecahan di Dewan Direksi mengenai bagaimana merespons ancaman ini, akhirnya diputuskan untuk bekerja sama dengan Belawan, meskipun rencana untuk stasiun batu bara dibatalkan pada tahun 1915. Pada tahun 1917, ketika pelabuhan laut di Belawan selesai dibangun, diputuskan untuk mendirikan stasiun batu bara di sana. Pemerintah Belanda ingin mencapai ini dengan dukungan dari AJ Transport Maatschappij, anak perusahaan Sabang Maatschappij. Perang Dunia Pertama juga memberikan tekanan tambahan pada Sabang dengan penurunan perdagangan karena hilangnya armada perdagangan Jerman dan pembatasan perdagangan oleh negara-negara yang terlibat dalam perang. Meskipun menghadapi tantangan, Sabang berhasil mempertahankan profitabilitasnya melalui kebijakan pengadaan yang hati-hati. Dengan berakhirnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1918, harapan akan masa depan yang lebih baik muncul, tetapi Sabang dihadapkan pada kemunduran baru. Upaya untuk mendiversifikasi ekonomi Sabang dilakukan dengan mendirikan industri baru pada tahun 1918, termasuk pabrik pengolahan kopra. Meskipun optimis, rencana ini menghadapi kendala seperti persaingan dari Penang dan Padang serta masalah ketersediaan kelapa. Pada tahun 1919, upaya dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur pelabuhan dengan mendirikan pabrik kayu di Singkil. Meskipun awalnya berhasil, pabrik reti tidak dapat bertahan dalam jangka panjang karena persaingan sengit dan kesalahan dalam manajemen. Perbedaan antara Sabang dan Belawan semakin terlihat, di mana Belawan mengalami perkembangan pesat sementara Sabang menghadapi persaingan yang semakin ketat. Upaya Sabang untuk memanfaatkan pertumbuhan di Belawan dengan mendirikan fasilitas di sana bertemu dengan penolakan, menunjukkan ketegangan antara kedua pelabuhan tersebut.